Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Ini adalah salah satu ayat yang harus diketahui seluruh manusia, seluruh agama, termasuk saudara-saudara saya dari Muslim. Ingat, ayat ini adalah ayat yang harus diketahui oleh semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang Hindu, Buddha, Konghucu, atau siapapun. Ini adalah salah satu ayat yang harus diketahui semua keyakinan, semua agama. Maaf kata sekali lagi, terkhusus untuk saudara-saudara saya yang Muslim. Ini ayat yang bagus sekali, yang harus saudara dengar. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat ini penting untuk kita dengar. Ayat ini adalah satu ayat yang merupakan isi hati Tuhan. Saya ulangi lagi, ayat ini merupakan isi hati Tuhan pada setiap manusia, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa saya menyampaikan ayat ini? Karena ayat ini adalah tadi saya bilang bentuk kasih Tuhan atau bentuk hati Bapa, hati Tuhan untuk kita semua. Apa hati Tuhan itu? Yang pertama dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi berita ini, ayat ini harus saya sampaikan karena ayat ini bicara tentang kasih Allah yang besar. Kepada siapa kasih Allah yang besar? Kasih Allah yang besar di sini adalah kasih bagi dunia. Kalau bagi dunia, kasih ini bagi dunia, itu tidak berarti bahwa kasih ini hanya untuk orang Kristen. Itu berarti bahwa kasih Allah bagi dunia, kata dunia, itu berarti seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Seluruh manusia, apapun keyakinannya, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, Tuhan tidak peduli. Dia mengasihi saudara. Dan saya mau ingatkan saudara-saudara Muslim, bahwa Dia mengasihi engkau. Dia mengasihi orang-orang Kristen, Dia mengasihi orang-orang Islam, Dia mengasihi termasuk para mu'alaf, Dia mengasihi kita. Karena itu Dia katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah itu disebut kasih Allah yang besar karena begitu besar kasih Allah. Kasih itu besar karena kasih itu digambarkan sebesar dunia ini. Tidak ada kasih yang lebih besar kecuali kasih Tuhan, yaitu kasih bagi dunia. Kalau dunia itu mengasihi kalau kita baik, kalau dunia itu mengasihi kalau kita seiman, kalau dunia itu baik kalau kita sealiran, dunia itu mengasihi kita kalau kita itu sefaham, sekepercayaan atau seiman. Tapi bagi Yesus, Dia mengasihi tanpa peduli apapun imanmu. Dia mengasihi saudara. Namun apa yang Dia katakan selanjutnya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasih Tuhan, kasih Yesus itu harus didengar oleh semua, dan ayat ini harus diketahui semua orang, termasuk saudara-saudara saya Muslim. Kenapa? Saya tidak sedang mengabarkan sebuah agama, tapi saya sedang mengabarkan kasih Tuhan yang dikatakan bahwa sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi saudara-saudara, pengorbanan Allah itu dikatakan besar karena Dia mengorbankan anaknya yang kita kenal di dalam kekristenan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus mati di atas Golgota, di atas salib, supaya setiap orang itu benar-benar merasakan dan mengalami kasih Allah. Nah, saudara-saudara, namun kasih Allah ini harus ditanggapi. Kenapa saya menyampaikan ayat ini? Ayat ini bukan sekedar saudara-saudara semua tahu, apapun agamamu tahu bahwa Allah di dalam kekristenan, yaitu Yesus, itu mengasihi kita. Tetapi saudara-saudara, Dia berkata begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara-saudara, kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena ini adalah hati Tuhan. Tuhan tidak ingin ada satupun yang binasa. Apapun agama saudara, saya tidak peduli. Saya harus menyampaikan berita kasih Tuhan ini, berita keselamatan ini, berita kabar baik ini yang disebut Injil. Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang keselamatan dari maut pada sorga,
daripada maut atau kematian kekal kepada kehidupan kekal. Dan menurut ayat yang saya baca tadi, orang-orang itu hanya bisa diselamatkan kalau mereka percaya. Jadi ayat ini saya mau ajak untuk kita percaya pada Yesus. Kekristenan selalu dianggap remeh karena dianggap sebagai agama yang paling gampang mendapatkan keselamatan. Saya pikir logika saja. Kita saja manusia pengen supaya dapatkan segala sesuatu gampang. Kalau kita pergi ke rumah sakit, kalau bisa kita nomor satu diperiksa lebih dahulu. Kalau kita urus apapun, kita pengen supaya cepat, lebih gampang kita pakai cara itu, saudara-saudara. Demikian, mengapa kita harus berpikir sulit? Kalau ada cara gampang adalah hanya satu. Cara bisa ke sorga, cara bisa diselamatkan hanya satu. Menurut Alkitab dikatakan, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi saudara-saudara, ayat ini saya sampaikan bukan menawarkan agama, bukan memaksakan sebuah keyakinan, tapi sebuah tawaran dari sorga. Bahwa kalau kamu mau ke sorga, kalau kamu tidak mau binasa, kalau kamu tidak mau kehilangan sorga, Alkitab mengatakan percayalah kepadanya, maka kamu tidak binasa. Jadi ayat ini sedang saya sampaikan kepada setiap orang. Nah, itu sebabnya orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang pergi pada iman yang lain selain pada Yesus, saya kasih tahu saudara, saudara binasa menurut ayat Alkitab ini. Saya kasih ingat kita bahwa yang percaya saja yang tidak binasa. Itu sebabnya sekali lagi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi di samping saya mengatakan ayat ini, saya membaca ayat ini, saya mau saudara-saudara ketahui apapun agama saudara, apapun iman saudara, saya memberitahukan saudara ada jalan solusi pada keselamatan, yaitu percaya kepadanya. Kepadanya siapa di sini? Dalam konteks ini adalah Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Dia tidak hanya mau menebus dosa saya sebagai seorang hamba Allah. Dia tidak hanya mau menebus dosa orang Kristen. Dia mau menebus setiap orang yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir saudara, kenapa harus percaya? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Setiap kehidupan kita di dunia ini hanya bersifat sementara. Semua yang kita dapat ini bersifat sementara. Mobil, rumah, pangkat, kedudukan, semua akan berakhir. Tetapi dengan percaya pada Yesus, ketika kita mati, kita masih bisa hidup kekal bersama-sama dengan Yesus di kerajaan sorga. Jadi, saudara-saudara, saya tidak bermaksud untuk menyampaikan firman Tuhan ini untuk mengatakan saya tidak toleransi atau saya sedang menyampaikan sebuah kebenaran yang merupakan milik kami sendiri. Tidak. Justru karena saya sadar bahwa kebenaran ini harus didengar, kebenaran ini harus ditanggapi setiap orang, apapun agama saudara. Saya mau kasih tahu bahwa hanya di dalam Kristus Yesus ada keselamatan. Mungkin saudara akan beri komentar dan berkata, kan agama saya juga ada, kan iman saya juga ada. Saya meyakini bahwa iman saudara ada, agama saudara ada. Dan saya percaya bahwa setiap agama mempromosikan dalam tanda kutip setiap jalan keselamatan, setiap jalan kebenaran, setiap jalan yang menghantar orang ke sorga. Tapi saya juga mau kasih ingat kita bahwa sebagaimana agama saudara, keyakinan saudara, saudara sampaikan kepada orang lain untuk menawarkan keselamatan, saya juga berkewajiban sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang Kristen. Saya diberi sebuah mandat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa artinya? Bahwa saya tidak bisa tinggal diam di gereja di mana saya melayani. Saya tidak bisa tinggal diam di mana saya duduk, tinggal, makan dan hidup. Saya harus punya beban menyampaikan kabar baik. 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus telah mati untuk kita dan Dia menawarkan keselamatan lewat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepastian keselamatan itu ada di dalam Yesus. Jadi sekali lagi,
Saya menyampaikan berita ini kepada setiap kita. Saya hanya menawarkan, saya tidak memaksakan. Saya menyampaikan, minimal saya telah menyampaikan kepada saudara bahwa ada solusi, ada jalan keluar, ada keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun agamamu, apapun imanmu, apapun keyakinanmu, saya menawarkan Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Saudara bisa menolak dia. Saya tidak akan memaksakan saudara bisa menolak dia, tapi kembali pada konsekuensi dari kebenaran firman Tuhan. Siapa yang menolak, kata Alkitab begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sudah menyampaikan bahwa kalau saudara tidak menerima dia, kalau saudara tidak percaya dia, saudara tidak menghiraukan dia, yaitu Yesus Tuhan, no problem, itu urusan Anda, itu keputusan Anda. Tapi dengar baik, bahwa Alkitab mengatakan kalau kamu menolak dia, kalau kamu tidak menerima dia, akibatnya satu, kamu binasa. Karena itu saudara-saudara, terima Yesus, kamu selamat, terima Yesus, kamu hidup dalam kekekalan bersama Bapa di sorga. Jadi saudara-saudara, ada dua pesan. Satu, saudara yang tidak percaya, saudara yang tidak mau menerima Yesus, Anda pasti binasa dan mati kekal. Saudara yang meninggalkan Yesus, pergi meninggalkan Yesus dan menerima keyakinan dan agama yang baru, saya kasih ingat, Anda binasa dalam kekekalan. Jangan jual Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, Yesus luar biasa. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi sekali lagi, saya menyampaikan ini bukan karena saya ekstrim agama saya, bukan. Tetapi saya menyampaikan karena saya tidak ingin Anda binasa. Jadi terakhir pesan saya, mengapa ayat ini harus didengar oleh agama apapun, termasuk saudara-saudara saya Muslim. Dengar baik-baik, saya mengasihi saudara. Saya menyampaikan ini supaya Alkitab mengatakan kamu tidak binasa. Cara untuk tidak binasa seseorang adalah percaya kepada Yesus, jalan kebenaran dan hidup. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom.